Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gabung tangan. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Tubuh putih giok awalnya sudah berubah merah. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Do Sheng. Beberapa orang beruntung yang tidak diketahui telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani merebut daging dari mulut harimau untuk menghadapi pencegahan kerangka Do Sheng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka Do Sheng ini. Semuanya tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Do Sheng ini hanya memiliki jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh ahli tersebut ketika dia masih hidup. Ini bukan Do Sheng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, prasyaratnya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Hai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Pak tua Hai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kami semua bergandengan tangan menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama melawan." Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah sangat tidak senang dengan tindakan sembrono hantu tua Hai Xing. Mampu melakukan balas dendam kecil ini bisa meredakan amarah mereka. Wajah keriput dari hantu tua Hai Xing tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat ini. Matanya ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Pedang lembut yang terakhir ini langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya bersikap masuk akal. Kalau begitu, aku yang dulu akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, saya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, semakin berbahaya situasi kita bagi saya. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di perahu yang sama. Tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika perahu ini terbalik. Hantu tua Hai Xing hanya bisa mengeraskan kulitnya di hadapan banyak tatapan dan berbicara dengan cara yang benar. Tuan tua Hai Xing, tolong diyakinkan bahwa kami tidak hanya akan melihatmu mati di tangan kerangka Do Sheng ini. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan, bagaimanapun, menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Hai Xing. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka Do Sheng ini sepertinya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi dirinya sendiri. Tetua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia dengan dingin berteriak. Semua orang kaget saat mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka menoleh dan memang melihat warna merah darah di tubuh kerangka Do Sheng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Pak tua Hai Xing, sekarang saatnya menyerang. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Hai Xing berkedut. Dia menahan dorongan hatinya untuk membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat dia mengatupkan giginya dan berkata,
aku yang dulu tahu ini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hantu tua Haising mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan itu berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Douki yang besar dan besar melonjak dari tubuh hantu tua Haising seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Moral dari cukup banyak orang menguat ketika mereka melihat aura yang kuat dari hantu tua Haising. Berderak. Kilatan darah di mata kerangka memandang ke arah sosok hitam yang bergegas sambil ditemani oleh Douki yang besar dan perkasa. Ini menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum mengambil langkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Haising. Ci! Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Haising ketika hantu itu muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan jantung hantu tua Haising tenggelam. Tangannya dikepal dan Douki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Bang! Sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Haising ini, yang berisi semua kekuatannya, hanya memaksa kerangka Dousheng ini selangkah demi selangkah. Di sisi lain, dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah, tampak sedikit sedih. Namun, hantu tua Haising ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah untuk membawa kerangka Dousheng ini kembali. Karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka Dousheng. Pertempuran besar terjadi. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Kerangka Dousheng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Haising ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah Dousheng yang sepenuhnya elit. Pikiran ini melintas di hati cukup banyak orang saat ini. Jelas, kekuatan bertarung kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Ci! Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang tertutup kabut darah. Beberapa sosok menyerbu keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang hantu tua Haising. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli. Namun, masih ada 6 yang tersisa. Ekspresi hantu tua Haising segera berubah saat berenam muncul bersama. Dia sudah dirugikan. Jika boneka manusia ini bergabung dengan masalah ini, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Brengsek, kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Cepat serang! Hantu tua Haising meraung marah. Tubuhnya bergegas ke belakang setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tangzhen, kepala lembah Binghi dan teman muda ini Xiao Yan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Haising menyelesaikan kerangka Dousheng ini, bagaimana menurutmu? Orang tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah dari hantu tua Haising. Segera, matanya beralih ke Tangzhen dan Binghi.
kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 Douzons. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia benar-benar memanggil Xiaoyan yang hanyalah seorang bintang Douzon ketika dia membuka mulutnya. Xiaoyan menggerakkan jarinya. Dia melirik pria tua berjubah hitam itu. Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan mengalami waktu yang terlalu mudah dan memiliki sisa kekuatan yang besar. Ini tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia ingin menarik Xiaoyan ke medan pertempuran paling berbahaya. Iya. Tang Zhen dan Bing Hizunze mengangguk sementara Xiaoyan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua yang ahli. Tuan Xiaoyan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih cukup banyak ahli yang hadir. Meski kaki mereka akan gemetar saat menghadapi kerangka Dou Sheng, mereka masih bisa menghadapi ke-6 boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. Hati-hati. Little Fairy Doctor berbisik. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja. Xiaoyan mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Haixing mengelilingi kerangka Dou Sheng. Kelompok Xiaoyan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di dalam aula besar juga beraksi. Banyak sosok sekali lagi bergegas ke aula besar. Dou Qi yang kuat melonjak dan memancing ke-6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Haixing menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Xuan, Tang Zhen dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semuanya, mari kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini. Beberapa orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar peringatan hantu tua Haixing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiaoyan tampak muda, tidak satupun dari iblis tua yang hadir berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. Ayo serang bersama! Orang tua berjubah hitam, Huang Xian, yang penatua dari suku Heaven Demon Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar saat lengannya gemetar. Sepasang sayap diperpanjang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya, dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Dou Sheng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing Hizunze, hantu tua Haixing dan Xiao yang juga menyerbu satu persatu. Dou Qi meledak dari dalam tubuh mereka. Dou Qi mereka yang luas dan perkasa seperti gelombang mengerikan yang menutupi kerangka Dou Sheng. Angin yang sangat tajam menghantam kerangka dan gelombang itu setelah gelombang bunga api meletus. Kerangka Dou Sheng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiaoyan. Saat ini, itu bukan Dou Sheng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang. Anggota tubuh kelompok Xiaoyan dengan keras mendarat di kerangka Dou Sheng saat bunga api terbang. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan membuat warna darah pada kerangka menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiaoyan terkejut saat melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup bagus. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Pada saat yang sama, mata hantu tua Haixing juga berkedip. Ci!
Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas ke area dalam jarak setengah kaki dari kerangka Dou Sheng. Api coklat ungu bertahan di tangannya saat itu tiba-tiba menghantam tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Sambil menimbulkan percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Dou kelas Tian? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.